Di sini kita akan membahas soal ETS tahun lalu dengan dosen penguji, yaitu Pak Yayan. Yang disuruh adalah kerjakan 4 soal dari soal-soal berikut ini. Nah, kita mau mengerjakan nomor 1. Nomor 1. Nilai berikut dicatat untuk variabel X. Ini nilai. X-nya itu X1 atau bisa ditulis kayak gini aja biar cepat. 1, 2, 3, 4. Nilai untuk X1 itu 1,3, X2 2,5, X3 0,7, X4 3,5. Oke. Hitunglah penjumlahan dari sigma X. Sigma X. Nah, sigma itu adalah jumlah. Di sini. Sigma sama dengan jumlah. Nah, dijumlahkan berarti dari X1 1,3 ini dijumlahkan sampai X4 3,5. Itu hasilnya. Kita hitung dulu. Nah, hasilnya itu 8. Berarti untuk menjawab pertanyaan dari nomor huruf A, berarti sigma X sama dengan 8. Lanjut, yang ditanyakan adalah sigma X pangkat 2 sama dengan, untuk yang di sini kita hapus dulu. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari sigma X pangkat 2 itu kita buat kolom lagi. Kita buat kolom, yaitu X pangkat 2. X pangkat 2 dapat dari mana? Dapat dari nilai si X, ini 1,3 dipangkatkan 2. Jadi 1,3 pangkat 2 itu 1,69. 25 pangkat 2 itu 6,25. 0,7 pangkat 2 0,49. 3,5 pangkat 2 itu 12,25. Nah, setelah kita hitung, kita jumlahin. Dari 1,69 ditotalin sampai 12,25. Hasilnya itu 20,68. Jadi, untuk jawaban sigma dari X pangkat 2 adalah 20,68. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari sigma X dipangkatkan 2. Jadi teman-teman jangan sampai keliru. Sigma X pangkat 2 sama sigma X dipangkatkan 2 itu hasilnya beda. Nah, untuk mencari sigma X pangkat 2 itu kan sigma X kita udah ketahui nih, nilainya 8. Sigma X 8 dipangkatkan 2. Jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi sigma X pangkat 2 sama dengan 64. Terus kita akan menjawab sigma X dikurangin 3. Sigma X dikurangin 3. Berarti kita membutuhkan kolom ini X dikurangin 3. Nah, X kurang 3 itu dapat dari mana? Berarti 1,3 dikurangin 3. 1,3 kurangin 3 itu hasilnya minus 1,7.
2,5 dikurangin 3 itu hasilnya minus 0,5. 0,7 dikurangin 3 itu hasilnya minus 2,3. Dan 3,5 dikurangin 3 itu positif 0,5. Nah, kita jumlahin. Dari minus 1,7 sampai 0,5 hasilnya adalah minus 4,0. Nah, jadi untuk menjawab sigma X dikurang 3 sama dengan minus 4,0. Selanjutnya kita akan menjawab poin 1B. B. Nilai-nilai berikut dicatat untuk variabel X dan Y. Berarti ini X dan ini Y. X1 17, X2 28, X3 35. Y1 20, Y2 30, dan Y3 40. Untuk menghitung semua pertanyaan di poin B, kita membutuhkan kolom tambahan. Nah, kolom tambahannya itu ada X2, Y2, X, Y pangkat 2, X2, Y, dan X2, Y2. Nah, X pangkat 2 berarti 17 dipangkatkan 2. 17 pangkat 2 itu 289. 28 pangkat 2 itu 784. 35 pangkat 2 itu 1225. Nah, untuk Y pangkat 2 berarti 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu 400. 30 pangkat 2 900. 40 pangkat 2 1600. Nah, untuk mencari X, Y pangkat 2 itu caranya kayak gimana? Berarti X-nya 17. Tunggu dihapus dulu. Nah, berarti 17 dikali dengan 400. 17 dikali 400 sama dengan 6.800. Nah, X dikali Y pangkat 2. Yang kedua berarti 28 dikali 900. 28 dikali 900 itu hasilnya 25.200. Yang ketiga berarti 35 dikali 1.600. Itu hasilnya 56.000. Gitu. Lanjut, berarti X2 dikali X pangkat 2 dikali Y. X pangkat 2 kita udah cari 289 dikali Y dikali 20. Berarti 289 dikali 20 hasilnya 5.780. Nah, 784 dikali 30 hasilnya 23.520. Berarti 1.225 dikali 40. Hasilnya 49.000. Nah, yang terakhir X pangkat 2 dikali Y pangkat 2.
Berarti 289 dikali 400. Hasilnya 115.600. 784 dikali 900. Hasilnya 705.600. 1225 dikali 1600. Hasilnya 1.960.000. Nah, kita jumlahin. 17 ditambah 28 ditambah 35 itu hasilnya 80. 20 tambah 30 tambah 40 itu hasilnya 90. Terus kita jumlahin semuanya. Setelah kita jumlahin semuanya, kita hitung pertanyaannya. Itu kan sigma X pangkat 2 Y sama dengan, kita lihat, sigma X pangkat 2Y itu hasilnya 78.300. Nah, yang kedua itu sigma X pangkat 2 Y pangkat 2. Itu hasilnya 2.781.200. Nah, yang ketiga itu sigma X Y pangkat 2 dikurangin sigma X sama sigma Y. Nah, yang kita ketahui itu kan ini. Sigma X Y pangkat 2 sama dengan 88.000. Nah, kita hitung dulu nih berarti. Sigma X itu 80. Sigma X 80, sigma Y itu 90. Berarti dikali 90. 80 dikali 90 itu 7.200. Berarti ini 88.000 dikurangin 7.200 sama dengan 80.800. Nah, untuk tanda ini jangan sampai keliru. Tanda ini jangan sampai keliru. Kalau misalkan yang ditanya sigma XY pangkat 2, berarti kalian harus mengkali si X sama si Y baru dipangkatkan 2. Karena lambangnya bukan seperti ini, tapi lambangnya seperti ini, berarti cara perhitungannya adalah si X dikali Y pangkat 2. Dan itu jumlahnya. Tunggu. Sigma X Y pangkat 2 dan itu jumlahnya yang ini, sorry. 88.000. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2, berikut data sampel penelitian yang telah dikumpulkan. Untuk menjawab nomor 2, kita urutkan data dari yang paling kecil hingga paling besar. 1, 2, 3-nya ada 2, 4-nya ada 3, 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 4, 8, 9, 10. Nah, pertanyaan pertama adalah hitunglah berapa nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata bisa kita simbolkan menjadi X bar. Nah, rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, sigma X itu dapat dari mana? Sigma X dapat dari jumlah data. Kayak 1 ditambah 2, ditambah 3, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 6, tambah 6, sampai tambah 10. Itu hasilnya 98. Nah, N dapat dari jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya data itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti banyaknya data itu ada 18. Berarti 98 dibagi 18 itu hasilnya 5,44. Kita ambil 2 angka belakang koma. Selanjutnya,
kita mencari poin A. Hitunglah berapa nilai mediannya. Median adalah nilai tengah. Jadi kita mencari nilai tengah dari data tersebut. Nah, nilai tengahnya caranya kayak gimana? Kita coret aja biar nggak bingung. 10 sama 1, 2 sama 9, 3 sama 8, 3 sama 7, 4 sama 7, 4 sama 7, 4 sama 7, 5 sama 6. Nah, ini data mediannya. Median itu kan nilai tengah. Berarti kalau misalkan datanya ganjil, cara ngitungnya kayak gitu. Kalau misalkan datanya genap, berarti kan ini kan ada 2 nih yang ada di tengah. Caranya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. 5 tambah 6 sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Nah, poin B itu hitunglah berapa nilai modus. Nilai modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk pertanyaan nomor 2, nilai yang sering muncul itu angka 7. Modusnya angka 7. Karena 7 itu ada 4. Dia data yang paling banyak munculnya. Nah, kemudian kita akan menjawab poin C. Berapa nilai standar deviasi? Nah, standar deviasi rumusnya sama dengan akar dari sigma X dikurangin X bar pangkat 2 dibagi N dikurangin 1. Nah, untuk menjawab standar deviasi kita membutuhkan kolom bantu. Kolom bantunya itu ada X dikurangin X bar, X dikurangin X bar pangkat 2. Kolom bantu yang udah kita buat itu ini. Jadi kita membutuhkan kolom bantu X-nya, X min X bar, dan X min X bar pangkat 2. Ini udah aku hitung. Nah, total dari sigma X dikurangin X bar pangkat 2 itu 100,44. Nah, berarti SD-nya sama dengan 100,44 dikurangin N-nya itu kan 18 kurang 1. Berarti SD sama dengan 100,44 dibagi 17. Itu hasilnya akar 5,9082. Akar dari 5,9082 itu 2,436. Kemudian selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. 4A diminta buat frekuensi relatif dan frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita buat tabel seperti di bawah ini. Ada warna, frekuensi relatif, sama frekuensi kumulatif. Nah, warna itu kita lambangin aja, kalau merah M, hijau H, B biru, K kuning. Nah, untuk mencari frekuensi relatif, rumusnya adalah kita mencari frekuensi relatif untuk warna merah. Sama dengan frekuensi warna merah itu 12. Berarti 12 dibagi untuk jumlah seluruh warna, jumlah frekuensi seluruh warna itu 32. Karena ini mencari relatif, berarti dikali 100%.
Hasilnya sama dengan hasilnya itu 37,5%. Nah, untuk mencari frekuensi relatif warna hijau sama dengan 8/32 dikali 100%. Kita hitung semuanya sampai warna kuning. Nah, setelah kita hitung frekuensi relatif di setiap masing-masing warna, kita masukkan ke kolom. Berarti untuk merah 37,5%, untuk hijau 25%, untuk biru juga 25%, dan untuk kuning 12,5%. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang pertama untuk merah itu frekuensinya ada di 12. Nah, untuk hijau berarti 12 ditambah 8, itu 20. Untuk biru 20 ditambah 8, 28. Dan untuk kuning 28 ditambah 4, itu 32. Setelah menjawab frekuensi relatif dan frekuensi kumulatifnya, kita akan menjawab poin B. Sajikan data di atas dalam bentuk grafik. Untuk membuat grafik, kita memerlukan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X kita taruh untuk frekuensi dan sumbu Y untuk warnanya. M merah, H hijau, B biru, K kuning. Untuk merah, dia frekuensinya 12. Berarti kita tarik. Untuk H, itu frekuensinya 8. Biru juga 8. Dan kuning itu 4. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di poin C. C, apa yang dapat saudara simpulkan? Kesimpulannya adalah warna favorit terbanyak adalah merah. Warna favorit terbanyak adalah merah. Dengan persentase 37,5%. Nah, dan warna yang paling tidak diminati adalah kuning dengan persentase 12,5%. Secara umum, warna merah paling disukai oleh mahasiswa manajemen di Universitas Pakuan. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan di nomor 6. Untuk nomor 6, poin A, rumusnya adalah IG sama dengan sigma dari P21, P itu price atau harga, dibagi sigma P19 dikali 100. Nah, untuk menjawab poin A, berarti kita akan menjumlahkan harga 2019 dan 2021. Setelah kita hitung jumlah keseluruhan harga 2019 itu 83.000 dan untuk 2021 itu 93.000. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti 93.000 dibagi 83.000 dikali 100. Sama dengan hasilnya 112,0481.
Kemudian kita akan menjawab poin B. Pertanyaannya adalah berapa indeks harga rata-rata angka relatif tahun 2021? Kita akan membuat tabelnya dulu. Nah, tabel yang kita butuhkan itu yaitu perusahaan harga 2019 dan 2021 dan sigma dari P price 21 dibagi price 19. Cara menghitungnya berarti yang T sama dengan price-nya kan 2021 dulu, 21.000 dibagi price 2019 itu 18.000. Nah, untuk mentega juga berarti 42.000 dibagi 38.000. Gula 13.000 dibagi 12.000. Dan kopi 17.000 dibagi 15.000. Setelah kita hitung dan kita ketemu angkanya, lalu kita masukkan ke kolom. Lalu setelah itu kita jumlahkan dari 1,667 sampai 1,133. Jumlahnya adalah 4,988. Lalu kita masukkan rumusnya. IRR sama dengan sigma P21 per P19 dibagi K dikali 100. Berarti 4,988 dibagi K-nya ini jenis perusahaannya ada 4, 1, 2, 3, 4 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 124,7. Oke.